Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, diberi kekuatan, dan selalu semangat dalam belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran matematika. Materi tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Kelas 5 SD. Ini adalah menu utama pada pembelajaran kali ini. Di sini ada 6 menu. Apa sajakah itu? Ya, yang pertama adalah kompetensi dasar. Yang kedua yaitu indikator pencapaian kompetensi. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu materi. Yang kelima, latihan. Dan yang keenam adalah daftar rujukan. Yang pertama, kita akan membuka menu kompetensi dasar. Ini adalah kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar matematika yaitu 3.8 menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar atau piktogram, diagram batang atau diagram garis. Kemudian 4.8 mengorganisasikan dan menyajikan data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar atau piktogram, diagram batang atau diagram garis. Selanjutnya kita akan kembali ke menu utama. Kita akan membuka menu indikator pencapaian kompetensi. Ini adalah indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kali ini. 3.8.1 menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri peserta didik dalam bentuk tabel. Kemudian 3.8.2 menafsirkan penyajian data yang berkaitan dengan diri peserta didik dalam bentuk tabel. Kemudian 3.8.3 membuat tabel frekuensi berdasarkan sajian data diri. Kemudian 4.8.1 mengorganisasikan data yang berkaitan dengan diri peserta didik dalam bentuk tabel. Selanjutnya kita akan kembali ke menu utama. Kita akan membuka menu yang ketiga, tujuan pembelajaran. Ini adalah tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu kalian dapat menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan data diri kalian dalam bentuk tabel melalui kegiatan mengamati sajian data pada tabel dengan teliti. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kalian dapat menafsirkan penyajian data yang berkaitan dengan data diri kalian dalam bentuk tabel melalui kegiatan mengamati sajian data pada tabel dengan teliti. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu kalian dapat membuat tabel frekuensi berdasarkan sajian data diri melalui kegiatan penugasan dengan percaya diri. Tujuan pembelajaran yang keempat yaitu kalian dapat mengorganisasikan data yang berkaitan dengan data diri kalian dalam bentuk tabel melalui kegiatan penugasan dengan percaya diri. Selanjutnya kita akan kembali ke menu utama. Selanjutnya kita akan membuka menu yang keempat, yaitu materi. Bacalah cerita berikut dengan teliti. Di sini ada sebuah gambar. Perhatikan gambar tersebut.
Edo menuliskan daftar golongan darah teman-temannya. Edo menanya satu persatu, kemudian menuliskan di sebuah kertas. Golongan darah dari teman-temannya terdiri atas A, B, AB, dan O. Amati data berikut. Edo memperoleh data daftar golongan darah teman-temannya. Daftar golongan darah Siti yaitu O, Beni A, Edo B, Lani AB, Udin AB, Ayu O, Rima O, Indah B, Uli AB, Pandu A, Zaki A, Putri A, Delia O, Ali O, Ahsin A, Ahada B, Salma B, Mahmud A, Ahmad A, Sheila A, Akil B, Umar A, Wali A, Rara O, Rani O, Aroh B, Panji A, Aroh B, Panji A, Muna B, dan Nia O. Ini merupakan data daftar golongan darah. Lantas, apa yang dimaksud dengan data? Data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Contoh, data golongan darah, data jumlah siswa, data tinggi badan siswa, data berat badan siswa, data umur siswa, data harga barang, dan sebagainya. Bagaimana cara penyajian data yang memudahkan kita untuk memahami data golongan darah yang banyak dan acak? Data golongan darah yang banyak dan acak dapat disajikan dalam berbagai bentuk. Salah satunya disajikan dalam bentuk tabel. Apa yang dimaksud dengan tabel? Tabel merupakan susunan data dalam baris dan kolom. Tabel adalah salah satu cara penyajian data berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara bersistem dengan garis pembatas sehingga mudah dibaca. Perhatikan tabel berikut. Dari atas ke bawah ini disebut kolom. Di sini ada dua kolom, yaitu 1 dan 2. Kemudian untuk baris itu dari kiri ke kanan. Di sini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Di sini ada 8 baris. Tabel ini garis pembatas sehingga mudah untuk dibaca. Penyajian data dalam bentuk tabel dapat dibuat dengan berbagai bentuk. Bentuk yang pertama yaitu tabel dengan rincian nama dan golongan darah dari 30 siswa. Silahkan kalian perhatikan tabel daftar golongan darah siswa kelas 5. Di sini disajikan rincian nama dan golongan darah dari 30 siswa. Kelebihan dari tabel ini yaitu sangat mudah untuk melihat banyaknya siswa kelas 5
yaitu ditunjukkan pada kolom nomor. Pada tabel di samping ini terlihat banyaknya siswa, ada 30 siswa. Kekurangan dari tabel ini yaitu apabila ingin mengetahui banyaknya siswa dengan golongan darah tertentu, masih harus menghitung satu persatu. Misalkan, siapa saja anak yang memiliki golongan darah A? Anak-anak yang memiliki golongan darah A yaitu Beni, Arin, Pandu, Zaki, Putri, Ahsin, Mahmud, Ahmad, Sheila, Umar, Wali, dan Panji. Bentuk tabel yang kedua yaitu tabel dengan mengelompokkan nama siswa pada golongan darah tertentu. Silakan perhatikan tabel ini. Pada kolom nomor menyatakan banyak golongan darah, yaitu ada 4 golongan darah. Banyaknya siswa yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O terdapat pada kolom banyak siswa atau frekuensi. Pada tabel frekuensi, pada kolom bawah kanan menunjukkan jumlah. Jumlah di sini adalah banyaknya siswa kelas 5 yaitu 30 anak. Tabel frekuensi sering digunakan untuk menyajikan data dari kelompok tertentu karena mudah untuk melihat informasi secara keseluruhan. Namun, untuk melihat secara detail atau rinci diperlukan data tambahan. Menjelaskan penyajian data diri dalam bentuk tabel. Untuk menjelaskan penyajian data diri dalam bentuk tabel, kalian harus memahami cara membaca data. Membaca data sangat mudah. Kalian hanya perlu membaca data yang disajikan pada tabel. Dari tabel frekuensi di samping, informasi yang didapat dari data golongan darah siswa kelas 5 yaitu sebagai berikut. Siswa yang memiliki golongan darah A ada 12 anak. Siswa yang memiliki golongan darah B ada 7 anak. Siswa yang memiliki golongan darah AB ada 3 anak. Siswa yang memiliki golongan darah O ada 8 anak. Menafsirkan penyajian data diri dalam bentuk tabel. Cara menafsirkan data. Dari tabel frekuensi di samping, informasi yang didapat dari data golongan darah siswa kelas 5 yaitu sebagai berikut. Jenis golongan darah siswa kelas 5 yang paling banyak adalah golongan darah A. Jenis golongan darah siswa kelas 5 yang paling sedikit adalah golongan darah AB. Banyaknya siswa yang mempunyai golongan darah terbanyak adalah 12 anak. Banyaknya siswa yang mempunyai golongan darah paling sedikit adalah 3 anak. Selisih frekuensi golongan darah yang paling banyak dan paling sedikit adalah 9. Dari manakah itu? Dari hasil kurang antara yang paling banyak dan yang paling sedikit. 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Selanjutnya, jumlah frekuensi golongan darah yang paling banyak dan paling sedikit adalah 15. Dari manakah angka 15 tersebut? Kita hanya perlu menjumlahkannya saja.
Yang paling banyak yaitu 12 dan yang paling sedikit adalah 3. 12 ditambah 3 sama dengan 15. Membuat tabel frekuensi dari sajian data diri. Tips membuat tabel frekuensi. Tips pertama yaitu data diurutkan dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Yang kedua, data yang sama dikelompokkan untuk menentukan frekuensinya. Kemudian yang ketiga, data disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Contoh, hasil ulangan materi penyajian data pada pelajaran matematika siswa kelas 5 diperoleh hasil sebagai berikut: 95, 85, 65, 75, 75, 75, 85, 75, 95, 95, 70, 80, 75, 95, 75, 80, 75, 70, 75, 75, 90, 95, 80, 90, 65, 70, 75, 90, 85, 70, 85, dan 70. Untuk membuat tabel frekuensi, lakukan langkah berikut. Yang pertama, data diurutkan dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Di sini, data diurutkan dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Paling kecil ada 65 dan yang paling besar adalah 95. Selanjutnya, data yang sama dikelompokkan untuk menentukan frekuensinya, yaitu sebagai berikut. Nilai 65 ada 2 anak. Nilai 70 ada 5 anak. Nilai 75 ada 9 anak. Nilai 80 ada 3 anak. Nilai 85 ada 4 anak. Nilai 90 ada 3 anak. Nilai 95 ada 4 anak. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Data yang sudah kita kelompokkan tadi, kita masukkan pada tabel. Pada tabel ini ada 3 kolom. Yang pertama nomor, yang kedua nilai, dan yang ketiga adalah banyak siswa atau frekuensi. Nomor disesuaikan dengan data, yaitu ada 7 jenis nilai. Kemudian nilainya dimasukkan. Ada 65, ada 70, 75, 80, 85, 90, dan 95. Selanjutnya, masukkan banyak siswa atau frekuensi, yaitu 2, 5, 9, 3, 4, 3, dan 4. Setelah itu, kita jumlahkan seluruh banyak siswa atau frekuensinya, yaitu 30. Ini merupakan tabel frekuensi hasil post-test materi penyajian data mata pelajaran matematika. Selanjutnya, kita akan kembali ke menu utama. Kita akan membuka menu yang kelima, yaitu menu latihan. Ayo berlatih. Siapkan buku dan alat tulis kalian. Sudah siap? Ayo kita mulai. Soal nomor 1. Hasil penimbangan berat badan siswa kelas 5 diperoleh hasil sebagai berikut. Dalam kilogram. Ada 30, 35, 40, 42, 38, 45, 40, 35, 40, 42, 45, 38, 45, 30, 35,
35, 40, 45, 40, 38, 35, 42, 40, 45, 40, 45, 40, 38, 40, 45, dan 40. A. Buatlah tabel frekuensi dari data di atas. B. Ada berapa siswa yang memiliki berat badan tertinggi? C. Ada berapa siswa yang memiliki berat badan paling rendah? D. Ada berapa siswa yang memiliki berat badan antara 30 kg dan 40 kg? Silakan dijawab terlebih dahulu. Jika sudah, ayo kita bahas. Sebelum membuat tabel frekuensi, kita urutkan terlebih dahulu data berat badan dari yang paling kecil hingga terbesar, yaitu sebagai berikut. Di sini, data berat badan yang paling kecil adalah 30 dan yang paling besar adalah 45. Selanjutnya, data yang sama dikelompokkan untuk menentukan frekuensinya, yaitu sebagai berikut. Berat badan 30 kg ada 2 anak. Berat badan 35 kg ada 4 anak. Berat badan 38 kg ada 4 anak. Berat badan 40 kg ada 10 anak. Berat badan 42 kg ada 3 anak. Berat badan 45 kg ada 7 anak. Selanjutnya, data berat badan yang telah dikelompokkan kita masukkan pada tabel. Di sini ada 3 kolom, yaitu nomor, berat badan dalam kilogram, dan banyaknya siswa atau frekuensi. Untuk kolom nomor ada 6 nomor. Untuk berat badannya yaitu ada 30 kg, 35 kg, 38 kg, 40 kg, 42 kg, dan 45 kg. Banyak siswa atau frekuensinya yaitu 2, 4, 10, 3, dan 7. Selanjutnya kita jumlahkan seluruh frekuensinya. Jumlah keseluruhan dari banyaknya frekuensi yaitu 30. Ini merupakan tabel frekuensi tentang hasil penimbangan berat badan siswa kelas 5. Banyaknya siswa yang memiliki berat badan tertinggi adalah 10 anak. Banyaknya siswa yang memiliki berat badan paling rendah ada 2 anak. Banyaknya siswa yang memiliki berat badan antara 30 kg dan 40 kg adalah 8 anak. Berat badan antara 30 kg dan 40 kg adalah jenis berat badan 35 dan 38 kg. Di sini 4 ditambah 4 sama dengan 8. Selanjutnya soal nomor 2. Berikut adalah nilai ulangan matematika siswa kelas 5. 65, 60, 75, 75, 75, 80, 80, 75, 95, 75, 75, 85, 85, 75, 65, 75, 80, 80, 85, 85, 65, 85, 85, 90, 80, 90, 65, 95, 90, dan 95. Pertanyaan A. Buatlah tabel frekuensi dari daftar nilai di atas. B. Berapa banyak siswa yang mengikuti ulangan matematika? C. Berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 80? D. Berapa banyak anak nilainya kurang dari 75? E.
berapa siswa yang mendapat nilai tertinggi? Silahkan dijawab terlebih dahulu. Pembahasan. Sebelum membuat tabel frekuensi, kita urutkan terlebih dahulu data nilai matematika dari yang paling kecil hingga yang paling besar, yaitu sebagai berikut. Di sini, data nilai matematika yang paling kecil adalah 60 dan yang paling besar adalah 95. Setelah kita urutkan, data yang sama dikelompokkan untuk menentukan frekuensinya, yaitu sebagai berikut. Nilai 60 ada 1 anak, nilai 65 ada 4 anak, nilai 75 ada 8 anak, nilai 80 ada 5 anak, nilai 85 ada 6 anak, nilai 90 ada 3 anak, nilai 95 ada 3 anak. Selanjutnya, data nilai matematika yang telah dikelompokkan kita masukkan ke dalam tabel frekuensi nilai matematika siswa kelas 5. Di sini ada 3 kolom. Kolom yang pertama adalah nomor, kolom yang kedua adalah nilai, dan kolom ketiga adalah banyak siswa atau frekuensi. Di sini ada 7 nomor. Pada kolom nilai terdapat nilai 60, 65, 75, 80, 85, 90, dan 95. Banyak siswa atau frekuensinya yaitu 1, 4, 8, 5, 6, 3, dan 3. Selanjutnya kita jumlahkan seluruh frekuensinya. Jumlah frekuensinya yaitu 30. Nah, ini merupakan tabel frekuensi nilai matematika siswa kelas 5. Selanjutnya, A. Banyak siswa yang mengikuti ulangan matematika adalah 30 anak. B. Banyak siswa yang mendapat nilai 80 adalah 5 anak. C. Banyak anak yang nilainya kurang dari 75 adalah 5 anak. Nilai yang kurang dari 75 yaitu yang mendapatkan nilai 60 dan 65. Nilai 60 banyak siswanya adalah 1, nilai 65 banyak siswanya adalah 4. Jadi 1 ditambah 4 sama dengan 5. Banyak anak yang nilainya kurang dari 75 adalah 5 anak. Selanjutnya, D. Banyak siswa yang mendapat nilai tertinggi adalah 3 anak. Kita akan kembali pada menu utama. Selanjutnya, kita akan membuka menu yang keenam. Menu keenam ini adalah menu yang terakhir, yaitu daftar rujukan. Ini adalah daftar rujukan yang digunakan pada pembelajaran kali ini. Daftar rujukan yang pertama yaitu buku Senang Belajar Matematika Buku Guru Kelas 5 SD atau MI dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua yaitu buku Senang Belajar Matematika Buku Siswa Kelas 5 SD atau MI dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga yaitu buku Guru Matematika untuk SD atau MI kelas 5 dari Anggriana Yogi dan Valentino Erik. Lalu yang keempat yaitu materi tentang tabel atau informasi dari Wikipedia. Selanjutnya kita akan kembali pada menu utama. Kita sudah membuka seluruh menu yang ada pada menu utama ini. Ada menu kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi, latihan, dan daftar rujukan. Sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa lagi. Semoga ilmu tentang penyajian data dalam bentuk tabel dapat kalian pahami dan bermanfaat bagi kalian.
Selalu semangat ya dalam belajar, jangan pernah putus asa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.